Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau menceritakan hasil pengalaman DN semalam, Bang Andi. Habis sholat isya, saya kan jam 10. Habis sholat isya terus saya baru baca istighfar, terus kirim Al-Fatihah buat saya, terus buat Bang Andi. Itu sih udah dapat gambaran nanti kamu DN-nya dayanya akan kuat gitu. Terus habis kirim Al-Fatihah, terus kirim Al-Fatihah buat almarhum keluarga saya. Terus saya pindah ke kasur, kalau di kamar suka di kasur saya DN-nya. Baru membaca 2 kalimat syahadat itu, daya itu kepala saya langsung dongak ke atas. Terus habis baca Al-Fatihah, habis baca 2 kalimat syahadat kan, terus selawat Nabi, terus 3 kul itu, terus Al-Fatihah, terus langsung DN. Itu sekitar 10 menit atau 15 menit itu saya kan duduk timpu. Itu dayanya sangat kenceng. Terus baru 10 menit atau 15 menit itu saya langsung ngantuk. Langsung ngantuk. Terus saya kan, wah ini mau masuk ke jiwa, saya ya lebih hati-hati gitu. Terus begitu ngantuk sangat kuat, tiba-tiba kayak ada yang nyenggol gitu, saya tersadar lagi. Di situ langsung kepala saya pusing, sakitnya bukan main, pokoknya kayak orang mabuk begitu, muter gitu, Bu. Walaupun mata terpejam itu kayak muter begitu. Terus saya, ya Allah, kenapa kepala saya sakit begini, pusing begini, saya tidak kuat ya Allah. Terus ada jawaban ya tanpa kata, tanpa suara, cuma saya paham, berbaring saja gitu. Terus saya ikuti, saya berbaring saja. Setelah berbaring itu ya, walaupun sakitnya tidak berkurang, masih pusing, masih sakit kepala, cuman saya udah nggak fokus ke sakit itu lagi. Sudah saya ikutin karena dayanya sangat kuat. Terus saya ngikutin aja, terus saya zikir hu Allahnya itu nggak putus, terus saya ikutin saja. Itu sampai saya DN jam 10 kan, sampai setengah 12, berarti kan 1,5 jam itu, ya itu pusing itu nggak berkurang. Tahu terasa gelap itu ya, saya ibaratnya udah nggak fokus karena saking pusing, kepala pusing, sakit. Jadi cuma saya nggak fokus ke sakitnya juga, ya udah saya pasrah aja. Udah 1,5 jam itu perasaan sih ya nggak lama juga, walaupun kepala keadaan sakit pusing itu 1,5 jam kayaknya ya nggak lama juga perasaan saya. Begitu selesai DN, begitu saya udah, terus itu langsung lari ke kamar mandi, muntah itu Bang Andi. Setelah selesai muntah itu duduk, ya Allah, itu kepala masih pusing kayak sekarang ya, masih kayak pusing itu masih kayak masih terasa begitu. Nah itulah cerita semalam Bang Andi. Itu kesalahan saya atau bagaimana, apa menunjukkan perputaran bumi kayak begitu atau gimana, saya juga kurang paham. Mohon pencerahannya. Itu hasil DN semalam. Ya terima kasih. Semoga sehat selalu buat Bang Andi, sekeluarga, dan saudara-saudara, sahabat yang lagi menempuh zikir napas. Semoga diberikan kelancaran maupun dalam DN-nya maupun dalam pekerjaannya. Buat rekan-rekan, semangat terus. Ya terima kasih Bang Andi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Subadi sudah berbagi pengalaman. Jadi mengenai pengalamannya itu sebenarnya sudah ada saya jawab di video-video sebelumnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita ulang-ulang lagi ya. Mungkin banyak teman-teman yang baru mulai belajar nggak paham atau belum ketemu jawabannya di YouTube saya. Ya kita ulang lagi ya, mudah-mudahan yang udah lama nggak bosan ya. Ini sangat bermanfaat untuk yang baru belajar ini. Jadi mengenai pusing dalam zikir nafas, itu bisa terjadi pusing itu di saat DN-nya. Biasanya kalau pusing di saat DN, baru mulai DN nih, baru duduk kita sebentar 10 menit 20 menit langsung pusing. Dalam kondisi berzikir nafas itu tandanya kita DN-nya itu pakai pikiran ya. Terlalu memikirkan sesuatu, akhirnya di situ jadi pusing. Dalam DN itu pakai kesadaran, bukan pakai pikiran. Jadi bagi teman-teman yang ketika zikir nafas kok sering pusing ya bang ya, karena kamu memikirkan, nggak boleh. Zat Allah kok dipikirkan, mana bisa ya. Allah itu hanya bisa disadari, nggak bisa dipikirkan, dibayang-bayangkan. Nanti pusing jadinya. Itu kalau dalam kondisi berzikir nafas. Tapi kalau pusingnya ketika selesai ya, atau di akhir-akhir hendak selesai, itu pusing bang. Ada dua itu kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ya, rumah kita belum bersih. Itu pusingnya itu bisa juga karena benturan energi dari energi-energi yang negatif ya. Rumah kita mungkin gak bersih, masih ada jimat-jimat, berhala-berhala ya kan. Masih banyak sesuatu yang kita sembah selain Allah. Nah, atau di diri kita yang belum bersih, bisa juga kodam-kodam di diri kita gak terima, itu benturan. Jadi untuk teman-teman yang mengamalkan zikir nafas ya sungguh-sungguh. Kalau benar bang, saya udah sungguh bang, saya sudah sungguh-sungguh bang, tapi pusing juga bang, sakit juga bang. Padahal saya nggak mau lagi tuh yang begitu-begituan. Nah, amalkan terus, nanti bersih sendiri. Ya. Nah itu kemungkinan yang pertama. Kalau pusing yang kedua, karena terlalu ngegas daya ya. Bagi teman-teman yang sudah paham daya, bang, saya zikir nafas dayanya kenceng bang, luar biasa bang. Ketarik saya, kesedot saya, seolah-olah melesat saya, terbang saya misalnya. Perasaannya ya kan. Nah bagi orang-orang yang baru mulai memahami daya ini ya, ibarat kata seperti anak kecil baru dapat mainan baru. Di situ senang dia ikuti sekali daya itu. Ibarat kata dapat motor CC tinggi atau dapat mobil yang CC-nya sangat tinggi, sangat kencang. Ya asal gas saja, padahal dia nggak paham mengatur gasnya, nggak paham mengatur speed, kecepatan dayanya, sehingga di situ berefek pada jasad. Ya, bagi yang sudah paham daya ya jangan terlalu ngegas. Nggak ngerti saya bang, di gas itu seperti apa, dipelankan gasnya seperti apa ya. Saya juga nggak bisa jelaskan. Ini hanya perumpamaan saja. Ya, jangan terlalu diikuti daya. Kalau bisa kita itu ketarik, bukan kita yang meluncur. Bagi teman-teman yang sudah paham daya tarikan ini, terkadang dia yang meluncur. Terlalu dia gas. Di situ ada ego, ada nafsu. Akhirnya berefek pada jasad. Jasad belum rileks, di situ jadi pusing. Nah, kalau jasad udah nggak kuat, gasnya terlalu tinggi, dayanya terlalu cepat, ya itu bisa pusing, paling parah muntah. Ya, berefek itu. Bang luar biasa bang, sampai hampir setengah hari, 1 hari pusingnya nggak hilang bang. Ya karena apa? Kita
terlalu wilayah jiwa ini jangan terlalu nafsu lah ya. Kalau sudah mulai masuk kepada kesadaran jiwa, biar aku yang Allah perjalankan, Allah yang tarik, bukan aku yang meluncur kan gitu. Nah, jadi saya kasih obatnya, solusinya. Bagi teman-teman yang berzikir nafas, apapun penyebabnya ya, pusing lah pokoknya. Bang, saya pusing, bang, saya muntah. Nah, coba ditonton itu YouTube saya, cari judulnya Penutup Zikir Nafas. Di situ saya sudah terangkan, sudah jelaskan. Ya. Kalau pusing jangan berbaring. Sebenarnya nggak boleh berbaring kalau kita lagi pusing. Ya. Seharusnya kita itu sujud. Sujud itu ada hakikatnya loh. Ibarat kata nih, jiwa terbang ke langit ya. Jiwa kita ini lagi tinggi-tingginya. Nah, dengan sujud itulah jiwa itu turun kembali ke jasad. Di situ netral kembali dayanya. Jadi kita nggak ngambang. Makanya banyak teman-teman ketika DN, selesai DN bang, kayak orang linglung bang. Saya ngeblank bang. Saya lemas bang, macam-macam kan. Ada yang pusing, ada yang lemas. Kok daya tenaga saya kayak kesedot ya bang, lemas sekali, berat sekali badan ini. Ya, itu karena apa? Jiwanya belum full masuk ke jasad, masih setengah-setengah itu. Ya, pusing, badan kita linglung apa, sempoyongan, ya, lemas, macam-macam. Nah, jadi untuk menetralkan dayanya, ya sujud sekitar 10 menit atau 5 menit sujud kita. Ya, istilahnya membumi. Kalau bahasa saya tuh ya nggak usah tinggi-tinggi lah kau terbang ke langit sana, membumi lagi lah, kan gitu bahasa manusianya gitulah. Membumi lagi kita agar netral lagi, kesadaran kita full pada jasad, ya nggak setengah-setengah dia. Makanya banyak teman-teman udah selesai DN tuh masih sering tuh rasa ketarik-tarik ya. Kok rasanya kesedot ya bang, kok rasanya lemas ya bang. Perasaan ini belum full semua ini. Ya, itu belum netral namanya. Ya, masih ada daya tariknya, masih meluncur dia. Jadi untuk Pak Subadi, sahabatku yang lain, kalau nanti mengamalkan DN, mengalami hal yang sama, sujud dulu sebentar. Udah selesai DN tuh sujud kita. Ya, walaupun kita nggak pusing lah, walaupun bang saya DN anteng-anteng aja bang, nggak ada pusing, ya sujud juga sebentar. Kita rasa syukur, terima kasih ya Allah, aku betah duduk berzikir di hadapan-Mu ya Allah, sejatinya kekuatan dari-Mu ya Allah. Banyak orang duduk sebentar aja risih dia. Kita udah lama kita duduk masih kurang itu perasaannya kan. Udah 1 jam, udah 2 jam kok rasanya sebentar ya bang. Nah, siapa yang menguatkan itu? Siapa yang memberi kekuatan itu? Allah kan. Jadi ya kita sujud syukur kepada Allah, terima kasih ya Allah. Nah, nanti di situ dayanya netral. Malah tubuh kita makin fresh, makin segar ya. Kalau kita benar, ibaratnya ya udah netral tuh segar dia. Ya. Itu satu sujud obatnya. Obat yang kedua, minum air putih segelas. Itu juga penetral daya. Ya. Minum air putih segelas. Ambil air putih segelas. Habis itu kita bacakan Al-Fatihah. Ya. Setengah gelas kita sapu, kita usap, kita cuci kepala kita yang pusing. Ya. Setengah gelas itu. Kita seperti ambil wudhu lah. Ya. Wajah kita, telinga kita, ubun-ubun kita, kening kita, semua basahkan itu. Kepala yang pusing itu basahkan semua. Nah, setengah gelas lagi itu diminum. Setelah kita udah baca Al-Fatihah tadi. Minum, tapi jangan langsung minum sekaligus. Seteguk demi seteguk ya. Jadi begitu seteguk kita zikir Allah. Teguk lagi Allah sampai habis setengah gelas tadi itu. Teguk lagi Allah. Ah, situ netral kita, jadi segar gitu. Ya. Pandangan mata pun jadi terang. Kalau kita selesai DN kita biasakan seperti itu ya. Badan ini segar, kayak ada tenaga baru kita.
Nah itu juga bisa dipakai untuk apa aja itu media air itu. Misalnya ada saudara kita, sahabat kita lagi sakit, coba aja begitu. Ajarkan sama dia. Nah ini setengah kamu sapu, kamu usap di mana yang sakit. Nah setengah lagi kamu minum, tapi seteguk demi seteguk kamu sebut Allah dalam hati ya. Minum seteguk Allah, minum lagi seteguk Allah, nah, sampai habis. Insya Allah itu jadi obat itu. Ini wilayah ini sering saya amalkan. Dahulu saya juga bingung ya, guru saya juga nggak pernah ngajarkan ini penutupnya bagaimana ya, tapi dapat sendiri kayak dikasih tahu Allah. Makanya saya udah praktekkan kok enak badan ini ya kan. Sudah saya amalkan seperti itu kok enak. Nah, akhirnya sinilah saya berbagi sama teman-teman yang lain, coba dibuktikan juga ya. Dicari tahu, saya nggak bisa nuduh ini apa karena benturan energi, apakah karena kita belum bersih, atau memang karena kita terlalu ngegas. Saya nggak tahu, yang tahu ya Pak Subadi lah sama teman-teman yang mengalami lah yang tahu ya. Yang penting saya kasih tanda-tandanya aja, ciri-cirinya aja ya. Coba tuh diperhatikan, kalau benturan seperti apa dayanya ya, pusingnya seperti apa. Kalau memang terlalu ngegas dayanya, pusingnya seperti apa. Kan beda-beda pusingnya itu. Memang sama namanya pusingnya semua begitu, tapi ada sebab lain itu. Coba kita perhatikan ya. Nah jadi penawarnya adalah dua tadi. Selesai DN sujud biar netral, habis itu minum air putih, insya Allah itu segar, nggak ada lagi pusing itu. Kalau sampai 1,5 jam bang masih pusing bang, atau 2 jam bang masih pusing, setengah hari bang masih pusing, 1 harian bang masih pusing, ya itu dah ibarat kata ya udah rusak kali itu imbasnya itu kepada jasad kita ya. Biasanya begitu. Yang udah paham daya terlalu dia gas ya, di situ gasnya nafsu, beda. Kalau kita sudah paham sama lah kayak kita naik motor lah. Kalau orang pembalap dia punya skill, secepat apapun dia bawa motor itu dia aman, nggak ketabrak dia, nggak ketarik-tarik dia. Karena apa? Dia sudah ada skill, udah paham dia mengatur gasnya. Nah, kita belum paham mengatur gas, asal tancap gas, terbanting lagi ya. Nah begitu juga dalam zikir nafas, yang bagi yang udah paham daya, jangan asal gas padahal kita belum paham mengaturnya, belum paham kita menyesuaikan kecepatannya. Nah di situ jasad belum rileks, efek dia. Makanya kenapa dalam zikir nafas harus rileks dulu ya. Hati-hati nih ya, bagi yang sudah paham daya, bang baru 5 menit dayanya udah kencang bang, jasadmu belum rileks, pusing kamu nanti, bisa muntah-muntah nanti itu, jasadmu belum siap ya. Jadi kita harus rileks dulu seperti mau tidur. Jadi begitu lepas itu enak ya, begitu ketarik kita masuk pada kesadaran jiwa ya gak terasa gitu ya. Ini kalau masih terasa bang dayanya kencang bang, ketarik bang, kesedot bang. Nah kalau kita nggak paham mengatur speednya, memang enak daya itu. Tapi kalau nanti kamu terlalu nafsu ya efeknya ke jasad, pusing sampai nggak karuan pusingnya itu, kepala tuh berat sekali ya kan. Yang muntah-muntah bisa tuh seperti itu, muntah ya. Jadi coba diamalkan dua tadi ya. Makanya disiapkan bagi teman-teman yang zikir nafas, sebelum berzikir nafas siapkan di sebelah kita itu air putih segelas. Begitu selesai kita udah minum air putih ya. Itu dayanya nanti segar, itu netral ya. Jadi dua itu diamalkan, tolong diingat-ingat. Yang pertama sujud, yang kedua minum air putih ya. Diulang-ulang lagi nih ya, ini ilmu ini, mudah-mudahan nanti nggak
nggak apa kita, nggak suuzon pula kita. Ya bang, kenapa ya bang, DN ke Allah kok jadi sakit bang? Ya kamu yang nggak paham. Ya, kapok lah bang saya zikir napas bang. Selesai zikir napas pusing saya 1 hari. Ya semua kan harus ada ilmunya ya. Kalau kita sesuai, sama kayak minum obat lah. Kalau nggak sesuai dosis hancur kita, bisa keracunan kita. Kalau sesuai dengan takarannya, dengan dosisnya, dengan ilmunya, ya aman. Ya, jadi saya buka-bukaan aja nih, nggak ada rahasia-rahasia, karena semoga manfaat untuk orang banyak ya. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya dapatkan, ya saya berbagi biar manfaat. Jadi teman-teman nggak suuzon nanti, bang DN kok sakit, bang DN kok pusing, ya kan. Nah jadi ini ilmunya saya sudah bagikan, ya silakan diamalkan ya, mudah-mudahan manfaat. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.